Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noviantika Pusaka Dewi dengan NRP 320312404012. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang laporan COVID-19 yang sudah saya buat. Nah, pertama, data yang diberikan itu melalui Kaggle dalam bentuk text or CSV. Nah, lalu saya mengolahnya dengan cara membuka Excel, lalu pilih data, get data, lalu from text or CSV. Nah, lalu kan datanya masih dalam bentuk yang tidak beraturan. Maka dari itu, saya menggunakan Power Query karena dari data ini nanti kan akan beralih ke Power Query. Nah, dari situ saya memisah bulan dan juga tahunnya. Lalu setelah itu saya kembali ke Excel dan di bagian provinsi itu kan ada data yang blank. Saya menghapus row yang bagian blank saja. Lalu saya juga menghapus di bagian city karena datanya full blank, jadi saya hapus karena saya tidak memerlukannya. Lalu di sini sudah saya cleaning. Nah, di sini pivot yang saya buat yang pertama yaitu top 5 new case berdasarkan lokasi. Di sini saya meletakkan tahun dan location pada row, lalu value-nya itu new case karena untuk melihat berapa total kasus terbaru per tahun berdasarkan 5 lokasi tertinggi. Lalu selanjutnya saya membuat top 5 total case berdasarkan provinsi. Nah, di sini saya meletakkan year dan juga location di bagian row, lalu value-nya itu total case. Di sini untuk melihat berapa total kasus berdasarkan 5 provinsi teratas per tahunnya. Lalu selanjutnya saya membuat rata-rata total death berdasarkan provinsi. Di sini saya letakkan juga year dan juga provinsi. Lalu di bagian value itu saya meletakkan total death. Nah, di sini jika ingin mengubah ke rata-rata, klik lalu pilih value fit setting, lalu pilih average dan OK. Nah, di sini untuk melihat berapa rata-rata total kematian berdasarkan provinsi selama 3 tahun. Lalu selanjutnya saya membuat angka tertinggi total pemulihan berdasarkan provinsi. Di sini saya juga meletakkan tahun dan juga provinsi di row, lalu value-nya saya letakkan total recovered. Untuk mengubah max sama caranya, value free setting, lalu pilih max. Karena saya mau melihat angka tertinggi dari pemulihan itu berapa. Lalu selanjutnya saya membuat faktor pertumbuhan kasus baru tahun 2020 sampai 2022. Di sini saya letakkan year dan juga pulau, lalu di bagian value saya letakkan faktor pertumbuhan kasusnya. Di sini untuk melihat faktor pertumbuhan kasusnya itu berapa. Nah, selanjutnya saya membuat faktor pertumbuhan kasus kematian tahun 2020 sampai 2022. Nah, di sini saya letakkan tahun dan juga pulau di bagian row, lalu di bagian value saya letakkan faktor pertumbuhan kasus kematiannya. Di sini juga untuk melihat faktor pertumbuhan kasus kematian selama 3 tahun. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan laporan COVID-19 di Indonesia Insight 2020 sampai 2022 yang sudah saya buat. About COVID-19. COVID-19 adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 pertama kali diidentifikasi pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok. Virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan pandemi global pada tahun 2020. Penyakit ini memiliki berbagai gejala mulai dari ringan hingga parah dan telah berdampak signifikan pada kesehatan masyarakat, ekonomi, dan kehidupan sosial secara global. COVID-19 telah memiliki dampak transformatif yang mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan fokus pada keselamatan, adaptasi, dan ketahanan.
Virus ini juga telah memicu perluasan pemahaman medis dan ilmiah, menyatukan komunitas global dalam menghadapi krisis, serta mendorong dunia untuk lebih siap menghadapi tantangan kesehatan di masa depan. COVID-19 telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup kita semua. Sejak kemunculannya, COVID-19 berkomitmen untuk menghadirkan perubahan besar dalam aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi yang memaksa kita semua untuk beradaptasi dan menemukan potensi terbaik dalam menghadapi tantangan yang ada. COVID-19 secara drastis merubah perilaku sosial, sistem kesehatan, dan ekonomi. Inovasinya mencakup kerja jarak jauh dan peningkatan kebersihan. Istilah populer seperti social distancing, work from home, dan vaksinasi muncul. Perubahan gaya hidup meliputi pembatasan perjalanan, pembelajaran daring, dan digitalisasi, serta peningkatan kesadaran akan kesehatan mental dan lingkungan. Masker, hand sanitizer, dan aplikasi pelacakan kontak menjadi aksesori baru. Insight of Analysis. Yang pertama, location. Berapa jumlah kasus terbaru berdasarkan 5 lokasi terbanyak di Indonesia? Tujuannya untuk mengetahui 5 lokasi yang memiliki total kasus terbaru terbanyak di Indonesia. Yang kedua, kasus. 5 provinsi mana yang mempunyai total kasus COVID-19 terbanyak di Indonesia? Tujuannya untuk mengetahui 5 provinsi yang memiliki total kasus COVID-19 terbanyak di Indonesia. Ketiga, kematian. Berapa rata-rata total kematian berdasarkan provinsi yang ada di Indonesia? Tujuannya untuk mengetahui berapa banyak rata-rata angka kematian di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Yang keempat, pemulihan. Berapa rata-rata total pemulihan berdasarkan provinsi yang ada di Indonesia? Tujuannya untuk mengetahui berapa banyak rata-rata total pemulihan di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Yang kelima, pertumbuhan faktor dari kasus. Bagaimana faktor pertumbuhan kasus berdasarkan pulau yang ada di Indonesia? Tujuannya untuk mengetahui faktor pertumbuhan kasus COVID-19 berdasarkan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Yang keenam, pertumbuhan faktor berdasarkan kematian. Bagaimana faktor pertumbuhan kematian berdasarkan pulau yang ada di Indonesia? Tujuannya untuk mengetahui faktor pertumbuhan kematian berdasarkan pulau yang ada di Indonesia. Insight yang pertama, top 5 new case berdasarkan location. Nah, di sini selama 3 tahun pandemi dari 2020 sampai 2022, DKI Jakarta secara konsisten menjadi lokasi dengan jumlah kasus terbaru COVID-19 tertinggi. Tahun 2021 mencatat 563 kasus, dan di 2022 mencatat 547.214 kasus. Diikuti oleh Jawa Barat dan juga Jawa Tengah di bawah DKI Jakarta. Lalu selanjutnya top 5 total case berdasarkan provinsi. Di sini dapat dilihat bahwa total kasus COVID-19 tertinggi dari tahun 2020 sampai 2022 ada. Di sini DKI Jakarta tetap mengambil posisi tertinggi dari total jumlah kasus. Dapat dilihat dari 2020 sebanyak lebih dari 1 juta kasus, tahun 2021 lebih dari 2 juta kasus, dan 2022 lebih dari 3 juta kasus. Setelah itu diikuti dengan provinsi-provinsi lain, tapi DKI Jakarta tetap ada dalam posisi tertinggi. Selanjutnya, rata-rata total death berdasarkan provinsi. Dari 2020 sampai 2023 terlihat bahwa sebagian besar provinsi memiliki angka kematian yang relatif rendah. Namun terdapat lonjakan yang signifikan di beberapa provinsi tertentu. DKI Jakarta juga satu puncak kematian tertinggi yang mencapai 32.000 lebih kasus di tahun 2022. Angka tertinggi dari total recovered berdasarkan provinsi. Di sini dapat dilihat bahwa total pasien yang sembuh dari COVID-19 ada di berbagai provinsi. Lonjakan tertinggi ada pada tahun 2021 dengan DKI Jakarta dan juga Jawa Barat yang mencatat jumlah kesembuhan paling tinggi, yaitu 851.000 dan juga 693.000.
dilanjutkan pada tahun 2022, DKI Jakarta dan Jawa Barat mencapai total kesembuhan juga paling tinggi, yaitu 138.000 dan juga 114.000 kasus. Faktor pertumbuhan kasus baru tahun 2020 sampai 2022. Dapat dilihat dari grafik mulai dari tahun 2020 sampai 2022 yang menunjukkan faktor pertumbuhan kasus tertinggi itu ada pada Sumatera dan Sulawesi. Tapi yang paling dominan itu adalah Sumatera dari tahun 2020 sampai 2022. Pada tahun 2020 tercatat 3.530 kasus, 2021 4.354 kasus, 2022 mencatat 2.844 kasus. Lalu selanjutnya, faktor pertumbuhan kematian baru tahun 2020 sampai 2022. 2020, angka kematian baru tertinggi tercatat di Pulau Sumatera dengan 2.434 faktor yang paling tinggi. Lalu di tahun 2021, terjadi lonjakan yang tajam di Pulau Sumatera mencapai lebih dari 3.800 faktor juga. Tahun 2022 juga pada Sumatera sebanyak 2.216 faktor. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, selama periode pandemi 3 tahun, mulai dari 2020 sampai 2022, DKI Jakarta secara konsisten menjadi provinsi dengan jumlah kasus baru COVID-19 tertinggi setiap tahunnya. Lonjakan kasus paling signifikan terjadi pada tahun 2021, di mana DKI Jakarta mencatat 681.556 kasus baru. Diikuti oleh Jawa Barat dengan 618.000 kasus dan Jawa Tengah dengan 404.000 kasus. Pada tahun 2020, kasus masih relatif rendah. Tahun 2022 menunjukkan tren penurunan dari puncak sebelumnya. Namun, lokasi-lokasi di Pulau Jawa tetap mendominasi 5 besar setiap tahun, menandakan penyebaran tinggi di daerah padat penduduk. 2. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang konsisten dengan total kasus tertinggi selama 3 tahun. Kasus tertinggi pada tahun 2021 mencapai 2,1 juta, disusul kembali pada tahun 2022 dengan angka 3,1 juta kasus. Selama 3 tahun, pada tahun 2022, DKI Jakarta memiliki puncak kematian tertinggi dengan rata-rata lebih dari 32.000 kasus. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten juga menunjukkan rata-rata kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. 4. Total pasien yang sembuh dari COVID-19 pada tahun 2020 masih belum banyak penanganan. Tahun 2021, dengan lonjakan tertinggi di DKI Jakarta sebanyak 851.000 dan juga Jawa Barat sebanyak 693.000. Pada tahun 2022 juga total kesembuhan lebih stabil karena adanya vaksinasi dan cepatnya penanganan medis. 5. Faktor pertumbuhan kasus baru COVID-19 pada tahun 2020 tertinggi terjadi di Sumatera dan Sulawesi, di atas 3.000 kasus. 2021, Pulau Jawa mencapai 3.500 kasus, dan pada 2022 terjadi penurunan di sebagian besar pulau. Tetapi Sumatera dan Jawa masih cukup tinggi. Yang keenam, faktor pertumbuhan kematian tertinggi pada tahun 2020 di Pulau Sumatera dengan 2.434 faktor. Pada tahun 2021, Sumatera mencapai lebih dari 3.800 faktor. Pada tahun 2022 sudah mulai turun, meskipun Sumatera masih paling tinggi. Sarannya, wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Pulau Jawa cenderung memiliki lonjakan kasus dan kematian COVID-19 yang lebih besar. Upaya mitigasi harus difokuskan pada daerah padat untuk mempercepat respon, distribusi vaksin, dan juga edukasi masyarakat dalam menghadapi potensi pandemi berikutnya. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih.